Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari sebelumnya kita datang dulu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar melepaskan ketakutan kami, kekhawatiran kami akan apapun Tuhan, dan kesehatan kami akan masa depan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan terlebih tahu apa yang kami perlukan, dan Tuhan terlebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus,
percaya Tuhan, apapun yang kami alami, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab hanya Tuhan yang mampu Tuhan menjamin setiap kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku,
kan setia sampai akhir hidupmu. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Mari katakan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Percaya tiada yang amin. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar dalam segala perkara mengandalkan Tuhan. Bukan hanya di awal-awal, tetapi sampai pada langkah terakhir. Sekalipun kami tahu tidak mudah mengandalkan Tuhan, dan seringkali kami melihat banyak orang berhenti di tengah jalan. Tetapi kami mau belajar, Tuhan tolonglah kami untuk sampai akhir kami tetap mampu mengandalkan Tuhan. Kami tetap mampu belajar percaya. Sekalipun tampaknya tidak ada dasar bagi kami untuk percaya. Karena sebenarnya ada dasar bagi kami untuk percaya yang harus kami sadari. Yaitu bahwa Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah memberikan keselamatan itu bagi kami. Kebaikanmu itulah jaminan bagi hidup kami. Cintamu, kasihmu itulah jaminan yang kokoh bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menyiapkan diri kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, tolonglah kami sehingga kami benar-benar boleh memahami firman-Mu. Terima kasih buat pemimpin pujian, singer, pemain musik, para pelayan-pelayan yang tidak terlihat namun pelayanan mereka sangat memberkati kami. Baik itu kameramen, sound system dan lain sebagainya. Bapa, kiranya Kau memberkati mereka, yang Kau akan menyucikan para pelayan-Mu ini sehingga di saat yang akan datang pemakaian-Mu akan semakin dahsyat atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, saudara yang kasih Tuhan, yuk kita akan sama-sama sekarang belajar kebenaran firman. Hari ini firman yang akan saya bawakan kepada saudara, saya beri judul tema, jangan takut, percaya saja. Oke, saya ulangi ya. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikuti khotbah saya dalam beberapa waktu ini, saya sempat mengajarkan kepada saudara tentang mengandalkan Tuhan. Pilih yang mana? Saudara bisa memilih untuk mengandalkan orang lain, manusia, mengandalkan diri sendiri, atau mengandalkan Tuhan. Semuanya ada plus minus. Mengandalkan Tuhan itu juga saya bilang tidak mudah, karena saya bilang pakai bahasa saya itu deg-degser ya saudara ya. Kenapa deg-degser? Karena waktu Tuhan kita tidak tahu. Kapan Tuhan mau tolong kita ya? Pokoknya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua yang membuat kita seringkali deg-degan karena Tuhan terkadang improvisasi. Oke? Dia tidak memberikan seperti yang kita minta, tetapi ternyata pada akhirnya kita tahu bahwa yang diberikan oleh Dia adalah yang terbaik. Nah, saudara, karena mengandalkan Tuhan itu deg-degser, terkadang saya menemukan seperti ini nih. Ada orang-orang yang
Di awal-awal ketika dia hadapi masalah, orang ini mengandalkan Tuhan. Sangat mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, pakai caranya Tuhan. Pokoknya benar-benar dia tidak mau andalkan yang lain, dia andalkan Tuhan. Tetapi seringkali yang saya temukan begini, Bapak Ibu, di tengah-tengah, ya di tengah-tengah, jadi belum sampai goal, sampai akhir, tapi di tengah-tengah, waktu menjalani mengandalkan Tuhan, banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Ironis sekali ya, di awalnya mengandalkan Tuhan nih, betul-betul mengandalkan Tuhan. Tetapi di tengah jalan kemudian mulai goyah, karena deg-degser tadi, maka mulai mengandalkan orang lain, mulai mengandalkan dirinya sendiri. Dan itu bukan kasus 1-2 orang, kasusnya banyak saudara. Jadi yang mengalami hal ini bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang yang saya lihat, banyak rumah tangga, banyak kehidupan yang mengalami ini. Dan mungkin kita juga yang sama, adalah orang yang sama. Karena itu saya akan ajak saudara melihat dari sebuah kisah mengenai seorang yang bernama Yairus. Karena orang yang namanya Yairus ini menghadapi tantangan seperti yang kita hadapi. Dia datang dengan hati mau mengandalkan Tuhan, tetapi di tengah perjalanan tantangan itu banyak. Yuk kita akan belajar dari Yairus ini saudara. Dari kisah ini kita akan belajar apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi Yairus ketika dia mengandalkan Tuhan, dan bagaimana dia bisa bertahan sampai akhir mengandalkan Tuhan, dan dia melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Ini penting loh, karena sekali lagi mengandalkan Tuhan itu harus sampai akhir. Kalau hanya di tengah-tengah lalu saudara berhenti, akan sia-sia nanti. Dan itu banyak, sekali lagi banyak orang yang seperti itu. Di dalam Alkitab kita pun menemukan banyak contoh yang seperti itu. Tetapi kita harus belajar mencontoh orang-orang yang seperti Abraham yang percaya pada Tuhan sampai akhir. Ayub yang tetap berusaha percaya walaupun sakit hati dia, karena sakitnya luar biasa dan diejek oleh teman-temannya. Tapi bisa percaya sampai akhir. Nah, hari ini tapi saya akan ajak kita lihat dari Yairus ya. Oke. Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai 23 lebih dulu. Markus 5 ya, Markus 5 ayat 21 sampai 23. Saya akan ajak kita membaca 21 sampai 23 lebih dulu supaya kita tahu siapa ini. Kejadiannya seperti apa. Oke ya. Saya akan bacakan perikopnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Perhatikan ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Coba perhatikan baik-baik ya. Anakku perempuan sedang sakit, jadi belum mati, tetapi dia sudah hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Oke, saya mau tanya, kira-kira Yairus ini pengennya Yesus cepat-cepat datang, apa Yesus santai-santai datang? Pasti yang namanya Yairus ini karena anaknya sudah sekarat, hampir mati, dan dia ingin Yesus menyembuhkan anaknya, jangan sampai mati. Maka sebisa mungkin Yairus ingin Yesus segera datang. Tetapi posisinya pada waktu itu ada banyak orang di sekitar Yesus, dan bahkan lalu kita lihat perjalanan Yesus sempat terhenti. Karena Yesus ada terjadi mujizat waktu itu ya, ada seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus, dia sudah pendarahan 12 tahun lamanya dan kemudian disembuhkan oleh Yesus. Nah, kira-kira begitu ya, nanti saudara baca itu. Nah, jadi perjalanannya sempat terhenti saudara. Karena Yesus
Ketika perempuan itu jamah dan sembuh, Yesus tidak terus jalan, tapi Yesus berhenti dan tanya, siapa yang jamah? Makan waktu. Itu kronologisnya, oke? Kita paham ya? Yuk kita sekarang lihat sekarang ayat 35. Jadi tadi Yairus datang, dia mengandalkan Tuhan. Dia sudah bagus, dia cari Tuhan Yesus. Dia bukan cari dewa, dia bukan cari apapun, dia cari Yesus, sudah bagus. Karena anakku perempuan hampir mati. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Oke, anakmu sudah mati, artinya telat kamu, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa katanya? Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang yang menangis itu, saudara, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi perhatikan apa yang dilakukan orang-orang itu. Tetapi mereka mentertawakan dia. Mentertawakan siapa? Mentertawakan Yesus. Dan kalau Yairus mengikuti kata-kata Yesus, maka Yairus juga adalah golongan orang yang ditertawakan oleh mereka. Mereka mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talik takum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat akhirnya anak ini sembuh. Yairus berhasil mengandalkan Tuhan sampai akhir. Tetapi kita lihat bahwa Yairus ini mengalami seperti yang dialami oleh kita semua. Di tengah-tengah sedang mengandalkan Tuhan, tantangannya ada. Yuk kita lihat sama-sama apa yang dihadapi Yairus. Yang pertama, tantangan yang dihadapi di ayat yang kelima, yang mungkin kita juga hadapi. Jadi kalau nanti kita hadapi tantangan ini, saya berharap saudara bisa berkata, aku sudah belajar nih dari khotbah hari Minggu, bahwa ini adalah tantangan dalam saya mengandalkan Tuhan. Saya gak boleh kalah. Yang pertama, tantangannya apa yang dihadapi? Ada keluarga atau orang dekat yang menyampaikan kata-kata yang melemahkan. Terkadang yang paling membuat kita sakit dan mudah lemah adalah kata-kata yang melemahkan dari orang yang dekat dengan kita. Ketika dia memberikan nasihat-nasihat yang melemahkan iman kita, udahlah, kamu sudah lama percaya sama Yesus, tapi Tuhan tidak tolong-tolong. Kamu tuh ngapain sih gitu? Udahlah, enggak usah lah. Dikurangi dikit ke gerejanya, dikurangi dikit waktunya sama Tuhan. Sudahlah, lebih baik daripada punya waktu sama Tuhan, mending kamu kerja keras, mengandalkan kekuatan sendiri kan ya. Mulai dibawa untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Udah tambah aja jam kerjamu, yang ditambah jangan jam doa. Yang ditambah jangan ini, tapi jam kerjanya udahlah jam doanya, ibadahnya enggak perlu dulu. Nah ini kata-kata dari orang dekat melemahkan. Atau mungkin sudahlah, rumah tanggamu enggak ada harapan, masalahmu ini enggak ada harapan. Sudah, rumah tanggamu tidak bisa lagi dipertahankan. Suamimu seperti itu sudah enggak bisa dipertahankan, sudah. Istrimu enggak bisa dipertahankan, sudah. Cerai aja. Berapa banyak dari kita yang mendengar kata-kata itu dan mulai yang tadinya kita mengandalkan Tuhan, kita mulai goyah. Oke ya, jadi yang pertama kalau saudara hari-hari ini hadapi, ketika saudara mengandalkan Tuhan, ada orang-orang yang melemahkan saudara, terutama keluarga dekat. Hari ini saudara sudah dengar firman, Yairus juga hadapi yang sama.
Dan itu tantangan yang normal. Jadi kalau saudara nanti hadapi, saudara sudah hari ini belajar, saya berharap saudara tidak kalah. Seperti Yairus, dia tidak kalah. Nanti kita akan lihat bagaimana Yairus bisa menang. Itu tantangan dulu kita lihat ya, itu yang pertama. Tantangan yang kedua yang kita lihat adalah bahwa keadaan sudah memburuk. Bukan semakin baik, tetapi keadaan memang sudah semakin memburuk. Coba ayat 35 tadi. Anakmu sudah mati. Tadinya apa? Sekarat. Tadinya sakit dan hampir mati, sekarang sudah mati. Ini kenyataan loh. Jadi ini fakta yang diperhadapkan di hadapan Yairus. Bahwa keadaan bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Ini bisa membuat orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Di awal-awal mengandalkan Tuhan, tetapi melihat keadaan semakin memburuk, dan seolah-olah tidak ada perbaikan. Maka itu bisa membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara orang-orang yang belum mendapatkan pasangan hidup. Keadaan semakin memburuk. Saya mengandalkan Tuhan, Pak. Saya mengikuti rencana Tuhan, Pak. Gak dapat pasangan hidup. Umur saya sudah bertambah, Pak. Sudah 30. Sudah mulai lebih dari 30 bahkan, Pak. Bagaimana? Tahu begitu saya dulu tidak putuskan pacar saya yang tidak seiman. Mulai kecewa. Ya, lalu mungkin mulai ada keluarga dekat yang mengatakan, sudahlah gak usah beriman-iman terlalu, gak usah terlalu lah, gak apa-apa. Sama yang gak seiman gak apa-apa, yang penting kamu kawin daripada gak kawin. Gitu ya. Atau yang lain-lain. Saudara yang kasih Tuhan, keadaan yang semakin memburuk bisa membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau saudara hadapi tantangan dari orang dekat, kata-kata yang melemahkan itu lumrah. Yang kedua, keadaan makin memburuk itu pun lumrah. Yang ketiga kita lihat pada ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan dia. Apa yang ketiga? Orang-orang yang tidak percaya Yesus mulai mentertawakan iman kita. Mulai mengejek keputusan kita untuk mengandalkan Tuhan. Wow, itu juga bisa bikin lemah. Kita nggak mengandalkan Tuhan lagi. Mulai orang berkata, mana kamu mengandalkan Tuhan ya sampai sekarang keadaanmu tidak semakin membaik kok. Sudahlah. Sudahlah. Ikuti saja yang lain, korupsi. Sudahlah. Ceraikan saja pasanganmu. Sudahlah, menikah saja dengan yang tidak seiman. Sudahlah, pakai cara yang kotor saja dalam berbisnis, gak apa-apa. Menipu, menghancurkan orang lain, yang penting kamu hidup. Oke? Saudara hadapi ini. Dan ketika kita tidak melakukan itu, kita percaya Yesus, mereka mulai mentertawakan. Kan sudah kubilang sih, sudah kubilang. Sekarang ya apa kamu tambah parah? Sudah gak usah percaya Yesus, ketawa, mengejek kita. Dan itu bisa membuat banyak orang mulai tidak mengandalkan Tuhan. Itu tantangan yang dihadapi Yairus. Oke, saya akan perlihatkan pada saudara apa yang membuat Yairus kuat. Ini yang penting. Sebenarnya ini yang terpenting yang mesti kita bawa hari ini. Karena saya percaya kita semua punya pergumulan, amin. Saya gak tahu pergumulan saudara apa. Tapi hari-hari ini banyak orang bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Saya mau saudara, siapapun di antara saudara, untuk tetap mampu mengandalkan Tuhan sampai akhir. Karena percayalah bahwa rancangan Tuhan itu yang indah. Memang deg-degan, memang mengerikan, saya tahu.
Saya tahu, saya berulang kali mengalaminya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya hingga hari ini ketika saya berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sama, ketika saudara mengandalkan Tuhan, Dia juga akan menunjukkan rencananya yang indah dan mulia dalam hidup saudara. Bahkan ketika Dia tidak melakukan seperti yang saudara inginkan. Jangan takut. Nah, kita lihat apa yang membuat Yairus kuat. Ini yang perlu saudara pegang. Ini yang perlu saudara dan saya untuk renungkan bersama-sama. Yang pertama, apa yang membuat Yairus kuat, saudara? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Apa yang membuat kepala rumah ibadat yang namanya Yairus ini kuat? Dengar ya, yang pertama, karena Yesus dekat dengan Yairus. Atau Yairus berada di dekat Yesus. Begitu dekatnya Yairus dengan Yesus sehingga Yairus bisa mendengar langsung kata-kata Yesus yang menguatkan dia. Jangan takut, percaya aja. Saudara, pertanyaannya gini, seberapa dekat kita saat ini dengan Tuhan? Itu akan menentukan kekuatan kita mengandalkan Tuhan sampai akhir. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan langsung mendengarkan kata-katanya lewat Roh Allah yang berbicara dalam hati nurani kita, dalam diri kita, dan itu akan membuat kita kuat. Baik untuk mungkin Dia berbicara lewat firman yang kita baca, atau firman yang kita dengar, atau ketika doa Dia bicara, dan itu akan menguatkan kita. Kenapa? Karena Yesus, sekali lagi, ada di dekat Yairus, atau Yairus berada dekat Yesus. Begitu dekat sehingga Yesus berkata pada Yairus dan Yairus bisa dengar. Kata-katanya apa? Jangan takut, percaya aja. Haleluya, itu yang pertama. Sekali lagi saya bersyukur saudara mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ini memang saya harap saudara mengandalkan Tuhan. Jangan pilih mengandalkan manusia atau mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Apa yang membuat kuat? Yairus cukup dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, karena Yairus, ayat yang 40 ya, semua orang mentertawakan Yesus, tetapi Yairus memilih tetap percaya pada Yesus. Yang kedua, apa yang membuat Yairus bisa mengandalkan Tuhan sampai akhir? Karena dia mau memilih untuk percaya pada Yesus. Karena dia mau memilih untuk tidak mendengarkan hinaan orang. Sampai akhir, aku mau percaya Yesus. Wow. Tapi intinya saudara, yang pertama itu yang paling penting. Karena dia dekat, benar-benar dekat sama Yesus. Karena itu hari-hari ini saudara, saya ajak saudara terus untuk bersaat teduh. Bukannya apa? Tetapi untuk membangun saudara hidupnya bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan saudara, saudara dengar perkataan Tuhan dan saudara mulai mendapatkan kekuatan untuk terus mengandalkan Tuhan sampai akhir. Sekali lagi, saya mau ajak saudara membaca dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang terakhir, saudara ya. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Pemain musik, saya undang maju ke depan. Yuk kita akan nyanyikan tadi refren lagu yang ku percaya janjimu ajaib. Gitu ya. Oke, mari kita akan membaca Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan
Amin. Karena mengandalkan Tuhan bukan manusia. Sekalipun sekeliling kering, saudara akan tetap dibuat Tuhan berbuah. Saudara tetap melihat indahnya rencana Tuhan. Hanya satu, andalkan Tuhan sampai akhir. Poin paling pentingnya adalah pastikan saudara berada cukup dekat dengan Tuhan. Sampai saudara bisa mendengar suaranya dengan begitu sering, sesering mungkin, sejelas mungkin, dekat dengan Tuhan. Semoga saudara benar-benar tidak, saudara dan saya tidak bertahan hanya di awal, tetapi sampai akhir. Yuk, kita mengandalkan Tuhan. Jangan lupa tema tahun ini, berdoa dan berjaga-jaga. Mari hidup mengandalkan Tuhan sampai akhir. Dan kita nyanyikan lagu ini, Ku Percaya Janjimu Ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Bahwa kami semakin dekat dengan pribadi-Mu, selalu dekat dengan pribadi-Mu. Sehingga kapanpun tantangan demi tantangan datang untuk menggoyahkan iman percaya kami, dalam kami mengandalkan Tuhan. Biar kami mampu menghadapi segala tantangan itu karena Tuhan ada bersama kami. Karena kata-kata-Mu itu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu mengandalkan Tuhan sampai akhir.
sampai melihat indahnya rencana Tuhan dalam hidup kami seperti Yairus. Dia hanya ingin anaknya disembuhkan, tetapi ternyata Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari yang diminta. Tuhan membangkitkan anaknya yang mati. Karena bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun terkadang kami harus menanti di dalam seolah-olah ketidakpastian, tapi kami mau belajar percaya bahwa ada satu kepastian yang dapat kami pegang, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami sekali lagi untuk kami tetap mampu mengandalkan Tuhan sampai akhir. Jangan sampai kami terjatuh dalam mengandalkan manusia, orang lain, ataupun mengandalkan diri kami sendiri. Inilah kami, Tuhan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Hidup ini penuh masalah, tetapi kami percaya selama kami mengandalkan Tuhan, kami akan menemukan rancangan Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang sudah mendengarkan dan beribadah. Sekalipun kami belum bisa beribadah secara langsung bertemu tatap muka, tetapi kami percaya urapan yang sama tetap menyertai. Engkau akan memberkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Engkau akan memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah keluarga saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah pekerjaan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah pelayanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menyertai saudara dan menjadikan saudara berkat, sinar terang, kemuliaan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.